Partai catur fantastis kali ini terjadi pada berebutan gelar juara dunia tahun 1966 antara Tigran Petrosyan, sang juara bertahan, melawan sang penantang gelar yakni Boris Spassky. Tigran Petrosyan memegang putih, membuka permainan dengan langkah kuda G ke F3, kuda G hitam ke F6, pion G3, pion G6, pion putih C4, gajah gelap hitam G7, gajah terang putih G2. Kemudian kedua pemain melakukan rokade pendek. Spassky kemudian melangkahkan kuda B ke C6, kuda putih ke C3, pion D6. Petrosyan kemudian melangkahkan pion D4, dan partai ini pun bertransformasi menjadi variasi fianchetto pada pertahanan Hindia Raja. Pion hitam A6, pion putih D5 menyerang kuda hitam. Kuda hitam bergerak ke A5. Tigran Petrosyan merespon dengan langkah kuda F ke D2, pion hitam C5, kemudian langkah menteri putih ke C2. Boris Spassky kemudian melangkahkan pion E5, pion putih B3, kuda F hitam ke G4, pion putih E4, kemudian Spassky mendorong pion ke F5, dan setelah pion makan pion di F5, hitam menjawab dengan pion makan pion. Tigran Petrosyan kemudian melangkahkan kuda C ke D1, pion hitam B5, kemudian langkah pion putih F3 menyerang kuda hitam di G4. Boris Spassky kemudian mendorong pion ke E4. Sang juara bertahan mengantisipasi dengan langkah gajah gelap ke B2. Pion makan pion di F3 dibalas dengan gajah terang makan pion. Gajah makan gajah di B2. Petrosyan membalas dengan menteri makan gajah. Kuda G hitam ke E5 menyerang gajah terang putih. Gajah mundur ke E2. Langkah selanjutnya dari sang penantang gelar adalah pengorbanan pion ke petak F4. Tigran Petrosyan menerima pengorbanan tersebut dengan langkah pion makan pion, sekaligus mengancam kuda hitam di E5. Boris Spassky kemudian melangkahkan gajah terang ke petak H3 menyerang benteng putih F1. Jika pada posisi ini pion makan kuda hitam di E5, maka putih akan kalah. Tentu blunder seperti itu tak terjadi, karena pada posisi ini Tigran Petrosyan memilih langkah kuda ke E3 dan mengizinkan gajah hitam makan benteng F1, dan langsung dibalas putih dengan benteng makan gajah. Spassky kemudian melangkahkan kuda E ke G6. Tigran Petrosyan selanjutnya melangkahkan gajah terang ke petak G4. Spassky mengantisipasi dengan langkah kuda G makan pion F4, dan pada titik ini Iron Tigran, julukan dari Tigran Petrosyan, membuat sebuah kejutan. Benteng makan kuda hitam di F4. Boris Spassky menjawab dengan langkah benteng makan benteng. Kemudian Petrosyan melakukan skak dengan gajah terang ke E6. Benteng hitam menutup skak di F7. Kemudian langkah kuda D putih ke E4. Langkah selanjutnya dari Boris Spassky adalah menteri ke H4 yang langsung dijawab putih dengan kuda makan pion D6, terus menambah tekanan pada benteng hitam di F7. Kemudian langkah menteri hitam ke G5, skak. Petrosyan menggeser raja ke H1,
Apabila pada posisi ini Boris Spassky memilih langkah menteri makan kuda putih E3, maka ia akan kalah. Karena itulah, setelah langkah Raja Putih ke-1, Spassky tidak memakan kuda putih di E3, namun ia memilih langkah benteng A ke A7, menambah dukungan pada benteng di F7. Gajah Terang Putih makan benteng F7 skak, dibalas Spassky dengan benteng makan gajah. Dan pada posisi seperti ini, selanjutnya Tigran Petrosyan membuat sebuah langkah yang menakjubkan, sebuah langkah yang membuat seorang Boris Spassky terpaksa menyerah. Jika kawan-kawan mau, silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari Putih. Iron Tigran mengorbankan menteri ke petak H8 skak, dan setelah langkah ini Boris Spassky langsung menyerah. Spassky terpaksa menyerah karena jika dilanjutkan, satu-satunya opsi bagi hitam adalah raja makan menteri, yang akan dibalas Putih dengan kuda makan benteng. Raja ke G7 akan dibalas Putih kuda makan menteri. Dan di level seperti mereka, posisi seperti ini, Putih akan dengan mudah memenangkan permainan. Duel perebutan mahkota juara dunia catur di tahun 1966 ini berlangsung dalam 24 partai, dan pada akhirnya Tigran Petrosyan berhasil mempertahankan gelar paling prestisius dalam dunia catur tersebut.